Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala Tuhan anugerahkan kepada kita, sehingga sampai hari ini, sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk beraktivitas dalam seluruh rutinitas kegiatan kita. Alhamdulillah, ada satu kisah ingin saya sampaikan pada momen saat ini. Suatu saat di kota Madinah yang begitu sangat dingin, di pagi hari setelah subuh, ada seseorang yang datang berkunjung, bersilaturahim kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Subuh hari yang dingin, yang sangat menusuk, ketika ada ketukan di pintu, maka Rasulullah segera membukakan pintu dan mempersilahkan tamu tersebut untuk masuk ke dalam rumahnya. Rasulullah tahu bahwa yang datang ini adalah malaikat Israel, malaikat maut, malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawa seseorang. Dan malaikat tersebut ketika ditanya oleh Rasulullah, apakah maksud malaikat Israel, malaikat maut untuk datang berkunjung di subuh hari yang sangat dingin ini, diutarakanlah maksudnya bahwa sebentar lagi sebelum waktu asar, muazin yang mengumandangkan azan subuh tadi akan segera saya cabut nyawanya. Maka Rasulullah sedikit terkejut, kemudian mengatakan, baik, nanti saya akan lihat, saya akan doakan semoga muazin tersebut menjadi orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu duhur, azan berkumandang dan muazin yang disebutkan masih menjalankan tugasnya sebagai muazin. Rasulullah salat bersama dengan para sahabat, tentunya dengan muazin tersebut. Rasulullah memandangnya dan mendoakan muazin sahabatnya tersebut. Ketika waktu asar masuk, Rasulullah tidak berharap lagi bahwa akan mendengarkan suara muazin yang dimaksud. Namun kenyataan lain yang terjadi. Azan asar kembali dikumandangkan oleh muazin yang dimaksud. Maka Rasulullah sedikit terkejut bahwa apakah Israel, malaikat Israel ini mempermainkan dirinya, berbohong pada dirinya, bahwa akhirnya yang dimaksud oleh malaikat tersebut untuk dicabut nyawanya masih ada mengumandangkan azan di waktu asar. Ketika waktu berlalu menjelang maghrib, seperti itu juga yang terjadi, sehingga Rasulullah memanggil malaikat Israel dalam zikirnya. Malaikat Israel kemudian datang, ya Rasulullah, sesungguhnya saya datang memenuhi panggilanmu. Rasulullah kemudian bertanya, mengapa engkau mengatakan bahwa sahabat yang muazin akan kamu panggil, akan kamu cabut nyawanya sebelum asar, namun rupanya muazin tersebut masih mengumandangkan azan di waktu asar, bahkan terus di waktu maghrib. Malaikat Israel kemudian menjawab bahwa saya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunda mencabut nyawa muazin tersebut. Setelah salat subuh di pagi hari, muazin tersebut kemudian melakukan silaturahim kepada sahabat yang lain, saling mendoakan, berkunjung kepada sahabat yang lain, dan melakukan silaturahim dengan sahabat yang lain. Itulah yang dilakukan oleh sang muazin di pagi hari sebelum duhur. Dan itulah menjadi alasan, itulah menjadi asbab kepada, makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada saya untuk menunda mencabut nyawa muazin tersebut. Dari kisah ini kita bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa silaturahim
adalah suatu amalan yang senantiasa harus kita jaga. Silaturahim suatu amalan yang senantiasa kita pelihara, sehingga kita tetap menjalin hubungan silaturahim dengan saudara-saudara kita yang lain, dengan sahabat kita yang lain, siapapun orangnya. Apakah kita seiman ataukah kita berbeda keyakinan, silaturahim tetap harus kita jalin dengan siapa saja yang kita kenal ataupun yang kita tidak kenal. Silaturahim terbagi atas 5 hal yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah silaturahim jasmaniah yang kita kenal secara verbal, ketika kita bertemu dengan sahabat, kita bertemu dengan teman, kita bertemu dengan siapa saja, menyapanya, menyampaikan salam, mungkin bersalaman dan saling menanyakan kabar. Itulah silaturahim. Silaturahim yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua adalah silaturahim batiniah. Ketika kita mendengar kabar seorang sahabat berpulang, atau seorang sahabat ditimpa musibah, atau seorang sahabat lagi dirawat di salah satu rumah sakit, maka kita mendoakan, bahkan mungkin kita menanyakan kabarnya, atau bahkan mungkin lebih dari itu, kita memberikan apa yang kita bisa buat untuk meringankan penderitaan musibah yang dialami oleh saudara kita. Silaturahim yang ketiga adalah silaturahim sosial. Ketika kita melihat masalah-masalah di tengah rakyat, masalah-masalah di tengah lingkungan kita, di tengah rumah kita, atau mungkin masalah yang berada di sekitar tempat kita menetap, maka kita berupaya untuk ikut terlibat, membantu mengatasi kalau itu adalah suatu masalah, atau turut bersuka cita kalau itu adalah suatu anugerah atau rahmat, sehingga hubungan atau silaturahim dengan lingkungan kita senantiasa kita jaga, termasuk silaturahim menjaga kebersihan lingkungan, termasuk silaturahim menjaga atas kepedulian kita akan lingkungan di sekitar kita. Silaturahim yang tentunya adalah silaturahim yang paling utama adalah silaturahim kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan yang Maha Esa. Sebagai umat Islam, tentunya silaturahim wajib yang kita lakukan di 5 waktu dengan waktu-waktu yang lain senantiasa harus kita jaga, sehingga silaturahim tersebut menjadi suatu silaturahim yang tercatat sebagai amal ibadah. Marilah senantiasa kita menjaga silaturahim ini. Silaturahim mendengarkan suara rakyat, karena Vox Populi adalah Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. Senantiasa kita mendengarkan apa yang menjadi masalah yang kita temukan di dalam masyarakat, kemudian kita turut terlibat membantu mengatasi masalah yang dialami oleh saudara-saudara kita. Mudah-mudahan silaturahim yang kami sebutkan tadi, silaturahim yang disebutkan tadi, dan kisah yang direwayatkan dari Rasulullah Muhammad SAW menjadi suatu pedoman buat kita untuk senantiasa menjaga silaturahim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa meridai seluruh perjuangan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bagana, salam keadilan.